Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep reaksi redoks ya, materi kimia semester 2 kelas 10 MIA. Pertama, perkembangan konsep reaksi redoks. 1. Berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Itu reaksi reduksinya adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Kemudian reduktornya yaitu zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi. Kemudian zat yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi intinya di sini terjadi pelepasan oksigen ya. Contoh yaitu yang pertama reduksi Fe2O3 oleh CO. Di sini terjadi pelepasan oksigen yang ditarik oleh 3CO ini ya. Awalnya kan Fe2O3, oksigennya jadi terpisah, ditarik oleh CO. Itu menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Sehingga di sini yang berperan sebagai reduktornya adalah CO. Kemudian reduksi Cr2O3 oleh 2Al. Itu Cr2O3 tambah 2Al menjadi 2Cr ditambah Al2O3. Yang berperan sebagai reduktornya adalah Al, gitu ya. Kemudian oksidasi adalah reaksi pengikatan. Nah, kalau tadi pelepasan, ini pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Menjadi oksidatornya adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi dan zat yang mengalami reduksi. Kita lihat oksidasi Fe oleh O2. Jadi 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Kemudian pemanggangan ZNS, 2ZNS ditambah 3O2 menjadi 2ZNO ditambah 2SO2. Sudah jelas di sini yang menjadi oksidatornya adalah sumber oksigen. Mana sumber oksigennya ini? 3O2 dan 3O2 ini berarti sebagai oksidatornya. Gitu ya. Yang mengalami oksidasinya ya ini. Senyawa yang satunya lagi Fe dan ZNS seperti itu. Itu untuk perkembangan yang pertama ya, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, yang A, reduksinya adalah reaksi yang mengalami pengikatan elektron. Reduktornya zat yang melepaskan elektron dan zat yang mengalami oksidasi. Contoh, Cl2 ditambah 2E- menjadi 2Cl-. Kemudian 2 Ca2+ ditambah 2E- menjadi Ca. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Kenapa terjadi pengikatan elektron? Nih, awalnya kan dia 0 ya. Ini awalnya dia positif 2 muatannya. Dan mengikat elektron sebanyak 2 masing-masing menjadi 2Cl- dan menjadi Ca seperti itu. B, oksidasi, yaitu adalah reaksi pelepasan elektron. Oksidatornya zat yang mengikat elektron dan zat yang mengalami reduksi. Contoh K, jadi K+ ditambah E-. Kemudian Cu menjadi Cu2+ ditambah 2E-. Nah, ini dia oksidasi ini adalah reaksi pelepasan elektron. Ini awalnya nih. Dia kan awalnya 0. Dia melepaskan elektron sebanyak 1. Menjadi dia kekurangan elektron sehingga muatannya jadi positif. Awalnya ini kan netral Cu, dia melepaskan elektron sebanyak 2. Jadi muatannya jadi kelebihan proton sebanyak 2, jadi Cu2+ gitu. Itu reaksi oksidasi ya. Dilihat dari pengikatan dan pelepasan elektronnya. Yang ketiga, berdasarkan penurunan dan penambahan bilangan oksidasi. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, reduktornya zat yang mereduksi zat lain dalam reaksi redoks dan zat yang mengalami reaksi oksidasi.
Contoh, 2SO3 jadi 2SO2 ditambah O2. Kita lihat biloxnya di sini. Bilok S awalnya positif 6, bilox menjadi bilok S-nya jadi positif 2. Dari mana ini dapat seperti ini? Kita lihat di sini SO3 itu senyawa ya. Harus kalian ketahui, kalau kalian misalnya belum paham tentang bagaimana bilox itu, kalian bisa searching materi tentang bilox di YouTube juga banyak ya. Kalau sebuah senyawa yang tidak bermuatan, maka biloxnya adalah 0. Maka bilox S ditambah bilox O ini harus 0 nilainya ya. Sedangkan kita ketahui bahwa untuk bilox O pada sebuah senyawa itu pada umumnya pasti negatif 2. Nah, jadi kita tinggal hitung. 2 ditambah bilox S ditambah 2 kali 3 dikali bilox O sama dengan 0. Jadi 2S ditambah 6O sama dengan 0. 2S ditambah 6 dikali O-nya negatif 2 ya biloxnya. 6 kali negatif 2 sama dengan 0. Maka 2S sama dengan 2S dikurangi 2S dikurangi 12 sama dengan 0. Maka 2S sama dengan 12. Maka S sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya positif 6. Kemudian untuk yang ini, berarti 2S ditambah ini 4O sama dengan 0 ya. 2S ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. Maka 2S sama dengan negatif 8 sama dengan 0. 2S tambah negatif 2S dikurangi 8 sama dengan 0, maka 2S sama dengan 8, S sama dengan 8 bagi 2, hasilnya positif 4. Biloxnya kita lihat menurun ya, awalnya positif 6 jadi positif 4, maka ini adalah reaksi reduksi. Kemudian yang B, oksidasi, yaitu adalah reaksi penambahan bilangan oksidasi. Oksidatornya zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks. Zat yang mengalami reaksi reduksi. Kita lihat di sini 4FeO ditambah O2 menjadi 2FeO3. Kita lihat. Pertama bilok Fe-nya adalah positif 2 menjadi bilok Fe-nya positif 3. Ini mengalami penaikan atau penambahan bilangan oksidasi. Dari mana ini cara ngitungnya? Sama seperti tadi ya. Ini sebuah senyawa, berarti biloxnya 0. Ini biloxnya 0. Jadi 4Fe ditambah 4O sama dengan 0. Maka 4Fe ditambah 4 kali O-nya kan biasa negatif 2 ya biloxnya. 4 kali negatif 2 sama dengan 0. Berarti 4Fe dikurangi 8 sama dengan 0. Maka 4Fe sama dengan 8. Maka Fe sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya 2. Ini juga sama nih. 2Fe ditambah 2 kali 3, 6 ya. 2Fe ditambah 6O sama dengan 0. 2Fe ditambah 6 kali negatif 2 sama dengan 0 ya, maka nanti bisa didapatkan yaitu Fe-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 positif 3 ya. Jadi biloxnya naik. Ini berarti termasuk reaksi oksidasi seperti itu. Nah, seperti itulah penjelasan konsep dasar untuk konsep reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya untuk materi lanjutannya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.